Pernahkah kalian mendengar tragedi di Surabaya? Kisah horor yang tersembunyi di balik sejarah Indonesia, apa yang sebenarnya terjadi? Namanya Masa Bersiap. Di Surabaya, ada satu tempat bernama Simpang Club, yang jadi saksi bisu ratusan orang disiksa dan dieksekusi di tempat tanpa pengadilan. Korbannya spesifik, warga sipil, pribumi yang dicurigai pengkhianat, Indo-Belanda, peranakan Tionghoa, sampai orang Maluku dan Minahasa yang dituduh mata-mata. Ini bukan sekadar cerita, tapi fakta sejarah yang perlu kita tahu. Mari kita bahas. Kenapa namanya Masa Bersiap? Jadi begini, tahun 1945, itu situasinya lagi genting. Jepang sudah menyerah, Indonesia baru merdeka, tapi ada kabar Belanda mau masuk lagi lewat tentara sekutu. Nah, di saat itulah para pemuda pejuang selalu berteriak, "Siap!" atau "Bersiap!" Setiap kali ada orang asing atau ancaman yang mendekat. Teriakan ini jadi tanda buat siaga perang. Masalahnya, teriakan "Bersiap!" ini lama-lama berubah jadi kode buat nyerang siapa saja, yang dianggap bukan pendukung Republik. Karena nggak ada aparat keamanan yang mengatur saat itu, hingga suasana jadi liar. Siapapun yang kulitnya putih, matanya biru, atau terlihat seperti orang bule, langsung diciduk. Massa sering teriak "Bersiap!" sebagai tanda siaga, tapi sayangnya banyak warga sipil yang nggak salah apa-apa. Malah jadi sasaran amukan karena dianggap antek Belanda. Semangat kemerdekaan itu, di kalangan sebagian orang Indonesia, dicampuri nafsu balas dendam kepada segala hal berbau Belanda. Intinya, ini periode hitam dalam sejarah Indonesia yang nggak banyak diajarkan di buku sekolah. Masa bersiap ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, khususnya sebagian besar di Pulau Jawa dan sebagian kecil di Sumatera. Daerah lain pun ada, namun kekacauannya kecil dan sedikit terdokumentasi. Dan masa bersiap di Surabaya lebih dikenal luas dibandingkan di daerah lain, karena skala kacaunya yang masif dan korban jiwa yang sangat banyak dalam tragedi Simpang Club. Lokasi paling ngerinya ada di Simpang Club Surabaya, yang sekarang kita kenal sebagai Balai Pemuda. Dulu tempat bule-bule pesta, tapi tahun 1945 berubah jadi neraka di bumi Surabaya. Informasi pentingnya. Di sini, ratusan orang yang dianggap musuh ditangkap dan dikurung. Nggak ada pengadilan sama sekali. Mereka disiksa pakai bambu runcing dan senjata tajam cuma karena dituduh mata-mata. Rakyat yang selama masa penjajahan tertindas, kini menuntut balas atas penderitaan mereka. Kelompok-kelompok bersenjata bermunculan, mulai dari laskar rakyat hingga bekas jagoan kampung, semua mengusung semangat perjuangan. Setiap individu yang dianggap pro-kolonial, tanpa pandang bulu, menjadi sasaran. Laki-laki dan perempuan Eropa, Indo, Ambon, Minahasa, dan Tionghoa, tak peduli dewasa ataupun anak-anak. Mereka dikumpulkan, awalnya dengan alasan melindungi mereka. Tetapi pada faktanya mereka menjalani interogasi yang ketat. Kriteria untuk dicap sebagai musuh sangat sensitif dan dangkal. Jika seseorang kedapatan memiliki barang sekecil peniti, bendera Belanda, atau benda lain yang berhubungan dengan kolonial, ia terancam dieksekusi di tempat. Jika lolos, mereka diinterogasi lebih lanjut sebelum dikirim ke lapas Kalisosok atau Bubutan. Jika tidak lolos, maka dieksekusi di tempat. Banyak yang dieksekusi di halaman belakang, dan mayatnya dibuang begitu saja ke Kalimas yang ada di samping gedung. Simpang Club jadi bukti kalau semangat perjuangan kemerdekaan saat itu. Saking panasnya sampai bikin orang gelap mata. Amarah massa sudah nggak bisa dikontrol lagi sama pemerintah pusat yang baru berdiri. Intinya, masa bersiap ini ngajarin kita satu hal. Kalau hukum nggak jalan dan orang cuma modal curiga, yang jadi korban itu warga sipil. Kita bahas ini bukan buat buka luka lama, tapi supaya kita paham kalau merdeka itu butuh aturan yang kuat. Bukan cuma amukan tanpa logika. Tanpa hukum,
Semua orang bisa jadi korban cuman karena beda identitas. Bambu runcing, yang selama ini menjadi lambang heroik untuk membangkitkan semangat masyarakat melawan penjajah, beralih fungsi menjadi alat eksekusi berdarah orang tak tahu apa-apa. Tragedi berdarah di Simpang Kelab ini menjadi pengingat sejarah bahwa perjuangan tidak selalu suci. Kita belajar bahwa prasangka dan rasisme itu cuma bakal berakhir jadi tragedi. Mari kita warisi semangat merdekanya, tapi jangan kita ulangi kekerasannya. Baik atau buruknya peristiwa sejarah suatu bangsa, akuilah sejarahnya, agar bisa termaafkan oleh masa depan. Itulah sedikit cerita soal masa bersiap di Simpang Klub, Surabaya. Kamu baru tahu atau sudah pernah dengar cerita ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.